Hai teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Syair Satria. Kali ini Syair akan melintasi jalan Bangkir belok ke kanan arah menuju Kecamatan Sliek dan akan menceritakan jembatan Bangkir jadi saksi bisu pertempuran pasukan setan. Aduh Gusti, nuhun mugia pasangan damar angsal siraman banyu suci yang banyu saking gaibeng pangeran. Mugi dipun paringi barokah selamat lahir batin dunia wal akhirat, amin ya Rabbal alamin. Jembatan Bangkir, saksi bisu pertempuran pasukan setan lawan Belanda di Indramayu. Bagi warga Sindangkerta, Indramayu, Jawa Barat, perayaan Hari Kemerdekaan RI mengingatkan mereka pada sebuah peristiwa berdarah, yakni pengepungan dan pembakaran rumah warga. Peristiwa ini disebut Sindangkerta Lautan Api. Indramayu memiliki cerita sejarah perlawanan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Asikin masih ingat saat itu, ia berusia 5 tahun. Ia melihat tentara Belanda berpatroli di wilayah Indramayu untuk memburu para pejuang. Tentara Belanda menembaki rumah-rumah di lokasi yang dianggap tempat persembunyian para pejuang. Saat itu, rakyat pun melawan tanpa gentar meski diberondong peluru. Hampir setiap hari suara peluru-peluru itu saya dengar. Pasti sedang ada perlawanan dari rakyat kepada tentara Londo Belanda, kata Asikin di kediamannya di Desa Sindangkerta, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu, saat bercerita. Rakyat Indramayu berperang, kata Asikin, di bawah komando M. A. Sentot, oleh M. A. Sentot rakyat, terutama yang memiliki kepandaian bertempur, diorganisir. Mereka dididik dan dilatih taktik perang. Bagi Asikin M.A. dan rakyat Indramayu saat itu, Sentot merupakan orang berpengaruh dan merupakan panglima perang di wilayah Pantura itu. Beliau M.A. Sentot itu orang Plumbon, Indramayu. Orangnya pandai dalam taktik perang, berani, ramah terhadap masyarakat. Kalau perang selalu terdepan membawa senapan atau tembakan sambil ditenteng ke depan, terangnya. Pasukan setan pada saat perang gerilya, M. A. Sentot membentuk laskar perjuangan bernama Pasukan Setan. Pasukan tersebut memiliki banyak anggota dan dibekali beberapa senjata hasil rampasan tentara Jepang dan Belanda, bermodal senjata hasil rampasan tersebut. Laskar Pasukan Setan dipimpin M. A. Sentot bergerilya melawan Belanda. Saya ingat, kejadiannya itu tahun 1947, saat agresi militer Belanda ke-1. Beliau bersama pasukannya bernama Pasukan Setan tersebut, melawan Belanda, menembaki dari tempat-tempat persembunyian ketika tentara Belanda sedang patroli menggunakan mobil, kata Asikin. Ketika tentara Belanda ditembaki, terang Asikin, beberapa hari setelahnya pasukan penjajah itu akan datang lagi dengan banyak personel. Daerah tersebut akan diawasi ketat sebagai lokasi persembunyian para pejuang. Maka dalam ingatan Asikin, ketika tentara Belanda diserang, dari udara kapal-kapal Belanda juga ikut memburu keberadaan pejuang. Selama 3 hari saya lihat kapal Londo muter-muter di atas, para warga ketakutan, mereka bersembunyi mencari tempat yang aman. Suasana begitu menegangkan dan penuh ancaman, kenang Asikin. Pria sekaligus Ketua RW 5 Desa Sindangkerta, Indramayu, tersebut menjelaskan, perang kemerdekaan pasukan setan pimpinan M. A. Sentot melawan Belanda puncaknya terjadi pada November tahun 1947, di sekitar Jembatan Bangkir.
Rumah-rumah warga dekat jembatan tersebut ditembaki dan dilempari granat oleh tentara Belanda, sehingga kepulan asap membumbung dari wilayah tersebut. Rumah-rumah warga dekat jembatan tersebut ditembaki dan dilempari granat oleh tentara Belanda, sehingga kepulan asap membumbung dari wilayah tersebut. Rumah-rumah terbakar dan mayat bergelimpangan. Menurut kesaksian Asiken, peristiwa tersebut menjadi lautan api. Saya sangat jelas melihat keadaannya, dilempar pakai granat. Rumah-rumah warga terbakar dan asap hitam membumbung menyelimuti desa tersebut. Desa tersebut lautan api, terang Asiken menahan isak tangis. Untuk mengenang tragedi tersebut, pemerintah setempat telah membangun prasasti di medan tempur. Prasasti tersebut memiliki tinggi sekitar 2 meter dan terdapat tulisan yang berbunyi, "Disinilah tempat para pejuang kemerdekaan mempertaruhkan jiwa demi tegaknya kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Aduh Gusti, nuhun. Mugia pasangan damar angsal siraman banyu suci. Suci yang banyu saking gaibeng pangeran. Ugi dipun paringi barokah selamat lahir batin, dunia wal akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Kemenangan rakyat Indramayu. Kisah perjuangan rakyat Indramayu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dijelaskan oleh budayawan dan pemerhati sejarah Indramayu, Supali Kasim. M. Asentot sebagai pemimpin pasukan, kata Supali, telah menguasai beberapa medan. Hal tersebut dibuktikan dengan daerah perjuangan M. Asentot yang cukup luas. M. Asentot sebagai pemimpin pasukan, kata Supali, telah menguasai beberapa medan. Hal tersebut dibuktikan dengan daerah perjuangan M. Asentot yang cukup luas. Daerah perjuangan Sentot cukup luas. Kemungkinan prasasti Bangkir memiliki kaitan ia. Di situ pernah terjadi pertempuran melawan Belanda, ujarnya. Ia juga mengatakan, pada tahun 2000 ia pernah mewawancarai M. Asentot dan anak buahnya, Wasono saat pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Indramayu. Wasono dan Sentot sekarang sudah almarhum. Kalau Sentot sendiri sakitnya, karena tua, sebelum tahun 2000 juga banyak teman-teman dan anak buah seangkatan Sentot telah wafat, kata Supali. Dalam dokumen wawancara yang diberikan Supali kepada Kompas.com, pertempuran di Jembatan Bangkir adalah yang paling besar. Para pejuang tidak memiliki perlindungan selain bersembunyi pada tanaman padi di sawan dengan tinggi 20 cm. Dokumen tersebut juga menceritakan bahwa pertempuran tersebut dimulai dengan pembegalan pasukan Belanda yang melintas menggunakan truk. Mendengar ada pasukan Belanda hendak masuk ke Jembatan Bangkir, para pejuang yang sebelumnya telah bersiap pukul 5. 0 WIB pagi itu menembaki musuh hingga terjadi pertempuran. Mesti terjadi pertempuran, namun dalam dokumen tersebut tidak dijelaskan jumlah korban berjatuhan dari dua belah pihak. Namun berdasarkan catatan Indramayu Kota Mangga, pasukan Belanda yang tewas dalam pertempuran tersebut sebanyak 40 orang. Akhirnya dari peristiwa tersebut, pasukan M. Asentot menang dan tentara Belanda banyak melarikan diri. Dalam pertempuran itu, pasukan M. Asentot yang dikenal sebagai pasukan setan berhasil mendapatkan beberapa pucuk senjata dan mobil truk Belanda berjenis Brand Carrier. Kejadian tersebut menurut versi Belanda terjadi pada 30 September tahun 1947, sementara pihak RI menyebut November tahun 1947. Itulah salah satu lembar kisah sejarah Jembatan Bangkir
yang penuh 1000 kisah, namun, atas segala kekurangan dan kesalahan dalam berbahasa atau kurang cocok menurut versi yang lain maafkan saya, atas segala kekurangannya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.